Halo semua. Halo. Halo, Oh, Ya, selamat datang di podcast kami yaitu Before. Oke, di podcast saat ini kita akan membahas tentang artificial intelligence yang sering disebut dengan AI. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih pengaruh dampak negatif dan positif dari AI tersebut. Sebelum ke intinya, kita akan memperkenalkan diri dulu. Di sini saya sebagai host yang bernama Nurwalida dengan NIM 243212232 dan ada rekan narasumber saya tiga orang yang akan mempersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. halo, nama aku Syahita Lufime Savana dengan NIM 24321202. halo, Halo Kak Ita. perkenalkan, Halo, halo, perkenalkan nama Nadia. saya Syifa dengan NIM 24321226. Halo Kak Sipa. Halo. Halo, perkenalkan nama aku Kiara Nabila dengan NIM 24321110. Halo Kak Halo, Kia. Halo. Halo, Kak Kia. Oke, ke intinya aja ya sekarang. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu artificial intelligence atau yang disebut dengan AI. Rasanya sekarang AI itu ada di mana-mana ya, mulai dari belajar, bekerja, sampai hiburan. Nah, sebelum masuk lebih jauh, aku mau tanya dulu nih, menurut kalian sebenarnya AI itu apa sih? Kalau menurutku, AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa melakukan pekerjaan yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Misalnya, seperti mengenali suara, memahami bahasa, menganalisis data, bahkan menjawab pertanyaan seperti ChatGPT. Oke, Kak Kia, berarti AI itu bukan robot ya? Iya, banyak orang mengira itu AI adalah robot. Padahal sebenarnya AI adalah sistem atau program yang bisa ada di berbagai aplikasi. Contohnya Google Translate, Siri, Google Assistant, rekomendasi video di YouTube, lalu ada sampai aplikasi edit foto yang sekarang banyak menggunakan AI. Oke, jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh sudah sering ya menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Kak Kia sebutkan tadi, contohnya Google Translate, Siri, Google Assistant, dan sebagainya. Nah, betul banget. Apalagi sebagai mahasiswa, kita hampir setiap hari bersentuh dengan AI. Misalnya untuk mencari referensi, terus merangkum materi kuliah, dan menjermakan jurnal, atau membantu membantu mencari ide saat saat membantu tugas. Tetapi menurutku AI tetap tetap harus digunakan sebagai alat bantu, tetapi bukan untuk menggantikan usaha kita belajar. Oke, menarik tuh. Kadang memang ada yang terlalu bergantung sama AI. Menurutmu apa sih dampak kalau kita terlalu bergantung di AI itu tersendiri? Kalau soal bergantungan sih kita jadi malas berpikir sendiri ya, padahal kemampuan menganalisis dan berpikir kritis tetap tetap harus dilatih. Jadi menurutku, hasil AI sebaiknya dijadikan referensi, lalu kita pahami, kita kembangkan lagi dengan pemikiran sendiri. Setuju banget tuh Kak Ita. Nah, kalau dari sisi manfaat secara umum, AI ini membantu di bidang apa aja sih? Kalau boleh tahu? sebenarnya banyak ya. Misalnya untuk saat ini di bidang kesehatan itu ada AI itu bisa membantu dokter untuk membaca hasil pemeriksaan, sehingga proses diagnosa ini lebih cepat.
Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menganalisis kebutuhan pelanggan, kemudian membuat rekomendasi produk, bahkan melayani pelanggan lewat chatbox selama 24 jam. Di bidang pendidikan juga ada, jelas sangat membantu proses pembelajaran. Wah, berarti manfaatnya memang sangat luas ya, Kak. Kalau menurut kalian tersendiri, manfaat yang paling terasa untuk masyarakat sekarang apa sih? Kalau menurut aku itu efisiensi waktu. Dulu kalau ingin mencari informasi itu kita harus membuka banyak buku atau website gitu. Sekarang AI bisa membantu merangkum informasi dalam waktu singkat. Jadi pekerjaan kita tuh menjadi lebih cepat dan praktis. Nah, kalau menurut aku, AI juga membantu meningkatkan kreativitas. Sekarang banyak orang membuat desain, video, musik, bahkan film pendek dengan bantuan AI. Jadi teknologi ini bukan hanya membantu pekerjaan, tapi juga membuka peluang untuk berkarya. Oke, berarti manfaat dari AI tersebut sangat banyak ya. Tapi pasti ada sisi negatifnya ya. Nah, boleh nggak sih sebutin apa aja sih sisi negatif dari AI tersebut? Tentunya pasti ada ya sisi negatif dari AI itu. Salah satunya informasi yang dihasilkan AI itu belum tentu benar. Bisa saja informasi itu hoax ya. Jadi kalau kita langsung percaya tanpa cek lagi informasi tersebut, sama aja kita menyebarkan informasi yang salah. Selain itu juga ada kekhawatiran bahwa beberapa pekerjaan juga bakal digantikan oleh AI, contohnya seperti bidang media kreatif ya, seperti desain-desain gitu. Oke, berarti seimbang lah ya. Ada negatif dan ada positif juga. Nah, aku mau nanya nih, kalau soal pekerjaan, menurut kalian AI akan menggantikan manusia atau enggak sih? Kalau dari aku, bukan menggantikan sepenuhnya, tetapi AI itu lebih cocok disebut membantu manusia. Tetap saja manusia dibutuhkan untuk mengambil keputusan, berpikir kreatif, dan memiliki empati. Hal-hal seperti itu bisa digantikan oleh AI. Aku setuju. Justru yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan diri supaya bisa bekerja berdampingan dengan AI. Jadi tuh bukan takut sama teknologinya, tapi belajar manfaatkannya. Oke, aku mau tanya juga nih. Selain itu ada juga pembahasan tentang etika penggunaan AI. Menurut kalian seberapa penting sih AI dalam etika ini tuh? Menurut aku sangat penting ya, AI itu seharusnya digunakan untuk hal-hal positif, jangan digunakan untuk membuat berita palsu, menyebarkan hoaks, melakukan penipuan, atau menjiplak karya orang lain menggunakan AI. Walaupun AI itu membantu kita dalam membuat karya, tetapi tanggung jawab itu tetap ada pada kita, pada diri sendiri. Oke, aku mau tanya juga nih, kalau di lingkungan kampus sendiri, bagaimana? Nah, menurut aku, AI boleh digunakan untuk memahami materi atau mencari in- inspirasi. Tapi tugas kuliah tetap harus dikerjakan dengan kemampuan diri sendiri. Jangan hanya menyalin hasil AI, tapi dipahami karena tujuan kuliah kan memang untuk belajar. Oke, benar sekali. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, aku ingin minta pendapat terakhir dari masing-masing kalian. Bagaimana sih pandangan kalian tentang masa depan AI? Kalau dari aku akan semakin berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
dan hampir semua bidang akan memanfaatkannya. Kalau diri aku sendiri juga, AI adalah peluang yang besar. Selama digunakan dengan bijak, AI bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas kreatif. Eh, Kalau menurut aku sendiri ya, yang paling penting itu manusia tetap memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, etika, dan rasa tanggung jawab. AI itu cuman alat, sedangkan keputusan itu tetap ada pada di tangan kita sendiri. Oke, menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa artificial intelligence memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis hingga industri kreatif. Namun penggunaan harus tetap disertai tanggung jawab, etika, dan kemampuan berpikir kritis. AI bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk membantu manusia bekerja dan belajar dengan lebih efektif. Oke, akhir sesi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami dan terima kasih kepada 3 narasumber kami dan semoga juga pembahasan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang artificial intelligence. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Terima kasih. Oke, Sama-sama, terima kasih dah. banyak Sama-sama. sekali. Bye.